5 tahun kita tidak berjumpa. Dan ini pada pagi hari ini juga dipercayakan untuk membawa firman Tuhan luar biasa. Ini semua karena Tuhan Yesus dan selalu memberikan kita kekuatan, bahkan kesempatan. Baik kesempatan dalam memuji Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bahkan dalam melayani Tuhan. Jadi setiap apapun yang kita lakukan itu semua dikasih kesempatan sama Tuhan. Jadi gunakan setiap kesempatan itu dengan baik. Kita bersyukur juga buat pagi hari ini kita masih boleh ada, dan saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Itu semua sekali lagi karena Tuhan Yesus. Oke, pagi hari ini kita akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Nah, ini ayat yang sudah familiar sekali di kuping kita ya. Bahkan kalau ketika disuruh untuk menghafal, mungkin diantara kita sebagian sudah menghafal, ada yang belum. Tapi sekali lagi Alkitab bukan untuk dihafal. Alkitab untuk dimengerti, dipahami, direnungkan, dan dikerjakan. Ya, tidak ada perintah untuk menghafal Alkitab. Karena Alkitab bukan kitab yang dihafal. Sekali lagi Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Saya akan membacakan ayat yang ke-5. Bapak Ibu, saudara-saudari nanti baca ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-8 kita bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia seperti seorang tulus di dalam belantara, ia tidak memahami tentang yang baik, ia tinggal di tanah musuh dan gurun, ini pada kasihnya tidak berduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang mendapatkan harapannya di tempat air, dan yang tidak mengalami datangnya matahari, yang daunnya tetap hijau, yang tidak terkena matahari, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Nah, ini adalah perikop di mana nubuatan ya Nabi Yeremia tentang hukuman yang akan diterima oleh bangsa Yehuda akibat dari dosa kesombongan. Ya, karena merasa sudah berkoalisi dengan bangsa-bangsa lain sehingga memenangkan ya setiap peperangan, bangsa Israel mulai sombong di hadapan Tuhan. Tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan diri mereka sendiri, mengandalkan manusia, mengandalkan bangsa-bangsa lain, salah satunya bangsa Mesir. Itulah yang membuat akhirnya mereka menyembah berhala, menyembah Baal, kepercayaan orang-orang kafir yang saat itu mereka berkoalisi dengan mereka, bergabung bersama dalam peperangan. Makanya Nabi Yeremia menubuatkan ini. Pada suatu kelak nanti mereka akan mendapatkan hukuman. Di situ ayat yang pertama kalau kita lihat di situ jelas. Dosa Yehuda tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka sebagai peringatan terhadap mereka. Tapi melalui nubuatan ini pun mereka belum bertobat. Bangsa Yehuda tidak bertobat. Akhirnya di ayat yang keempat, nah di situ dibilang, engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu, harta mereka akan dirampas. Nah, kemudian, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuh. Nah ini berbicara tentang nanti pembuangan di Babel, di bawah kekuasaan Nebukadnezar. Nah ini. Ya, akibat karena mereka sombong di hadapan Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Jadi Tuhan mendatangkan hukuman buat mereka. Nah kita tidak membahas itu. Melalui firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, saya buat tema buat kita pada pagi hari ini. Ya, buat tema yaitu LGBT. Siapa yang masih ingat LGBT? Lo, gue butuh Tuhan. Katakan sampai kiri kanan, gue lo butuh Tuhan. Yang keras dong, gue lo butuh Tuhan. Kayaknya susah amat ya. Ya, sekali-sekali kita keren-keren dikit ya. Nah, taruh lagi di tangan, di dada kita. Gue butuh Tuhan.
Kan gitu ya. Jadi tema kita pagi hari ini sekali lagi dengan tema LGBT, lo gue butuh Tuhan ya. Itu tema kita. Nah, kenapa saya mengangkat tema ini ketika membaca firman Tuhan ya dari Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Karena saya secara pribadi menyadari bahwa saya tidak akan pernah bisa menjalani kehidupan ini di dunia ini tanpa Tuhan. Ini alasan pertama kenapa saya mengangkat tema ini, karena saya menyadari saya tidak akan pernah bisa menjalani kehidupan ini ya di tengah-tengah dunia ini tanpa Tuhan. Dan yang kedua, saya menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menjamin kehidupan saya hari ini bahkan di masa yang akan datang. Nah, ini alasan yang kedua kenapa saya mengangkat tema ini. Dan yang ketiga, saya menyadari sekuat apapun diri saya, sehebat apapun diri saya, suatu saat dalam menjalani hidup ini saya akan menemukan yang namanya titik lemah. Kenapa? Karena saya sudah sering bilang, kita manusia yang terbatas. Nah, ini alasannya ketiga mengapa saya angkat tema ini, yaitu karena saya menyadari saya ini manusia yang terbatas, yang memang seharusnya butuh Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan buat kita pagi hari ini, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, seberapa besar hasrat kita, kerinduan kita, harapan kita untuk membutuhkan Tuhan. Ya. Dalam menjalani kehidupan ini, seberapa besar harapan kita, kerinduan saya, hasrat saya memerlukan Tuhan. Atau dalam menjalani kehidupan setiap hari, siapa yang sangat kita butuhkan dalam hidup ini? Apakah Tuhan? Atau sebaliknya, saya lebih butuh yang ada berada di sisi saya sekarang, pacar saya. Saya lebih butuh sekarang yang ada di samping saya, yang berjalan bersama saya, teman saya, sahabat saya, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan begitu juga dalam menjalani kehidupan ini, apa yang paling kita butuhkan dalam hidup ini? Apakah kita membutuhkan supaya semakin hari hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan? Atau kita membutuhkan supaya hubungan kita semakin karib, semakin dekat dengan Tuhan? Atau sebaliknya, dalam menjalani kehidupan ini kita lebih membutuhkan hal-hal yang bersifat jasmani, bukan hal-hal yang bersifat rohani. Seperti uang. Siapa sih yang gak butuh uang? Ada istilah orang mati saja butuh uang. Itu artinya, teman-teman, di dunia ini semua orang butuh uang. Bahkan ada istilah yang mengatakan bahwa time is money, waktu adalah uang. Dan ada juga yang mengatakan uang adalah segala-galanya. Nah, ini apakah ini yang kita butuhkan selama kita menjalani hidup kita sehari-hari? Atau kesuksesan? Setiap orang pasti butuh sukses, ya. Kekayaan, kelimpahan, atau ketenaran, atau juga keberhasilan. Nah, ini semua tidak salah, teman-teman. Tidak salah. Bahkan Tuhan pun tidak pernah melarang kita untuk mencapai ini semua. Tapi perlu kita sadari bahwa untuk mencapai ini, baik itu kita mendapatkan uang, kesuksesan, kekayaan, dan sebagainya, tidaklah mudah tanpa pertolongan Tuhan. Tidaklah mudah tanpa penyertaan Tuhan. Maka dari pagi hari ini, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita butuh Tuhan. Sekali lagi katakan, lo gue butuh Tuhan. Jadi jangan pernah berharap di pikiran kita bahwa tanpa Tuhan pun saya bisa mendapatkan
uang. Tanpa Tuhan pun saya bisa sukses. Tanpa Tuhan pun saya bisa mendapatkan yang namanya kekayaan. Tidak. Ada istilah mengatakan begini. Do you think money can be help your life? Kemudian, do you think intelligence can be help your life? Do you think human can be help your life? Kalimat yang pertama, kedua, ketiga. Pertama mengatakan, apakah kamu berpikir bahwa uang bisa menolong membantu hidupmu? Apakah kepintaran, kecerdasan dapat menolong hidupmu? Atau apakah kamu berpikir bahwa manusia dapat menolong hidupmu? Mungkin hari ini, sekali lagi saya bilang, baik uang, kepintaran, kecerdasan, dan sebagainya, itu terbatas dan bersifat sementara. Ya, kalau hari ini kita bisa ditolong, besok, lusa, dan masa yang akan datang tidak menjamin. Uang, orang di sekeliling kita, bahkan kepintaran tidak menjamin untuk menolong kita. Hanya Tuhan yang sanggup menjamin hidup kita hari ini, besok, lusa, bahkan masa yang akan datang. Hanya Tuhan yang terlalu sanggup untuk itu. Materi tidak akan bisa menjamin kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Hanya Tuhan. Katakan di diri kita masing-masing, taruh tangan di dada. Hanya Tuhan yang sanggup menjamin hidup saya. Baik hari ini, besok, lusa, dan masa yang akan datang. Amin. Iya dong. Hanya Tuhan. Kembali ke tema kita. Lo, gue butuh Tuhan. Lo, gue butuh Tuhan. Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang mengenai tema kita, lo, gue butuh Tuhan. Yang saya tekankan, seperti apa sih ciri-ciri orang yang butuh Tuhan. Nah, tadi lagu penyembahan agak kebetulan. Ternyata sesuai dengan tema pagi hari ini. Ya. Ada 3 hal yang akan kita pelajari pagi hari ini. Lo, gue butuh Tuhan, ya. Atau saya dan teman-teman butuh Tuhan. Jadi ciri-ciri yang pertama, orang yang butuh Tuhan, yang pertama adalah tidak mengandalkan dirinya atau orang lain. Kenapa saya kasih orang lain? Kan di situ ada manusia. Itu artinya mencakup semua manusia yang ada di dunia ini. Kemudian yang kedua, hatinya tetap melekat atau dekat kepada Tuhan. Kan di situ orang yang tidak mengandalkan Tuhan, hatinya menjauh daripada Tuhan. Berarti orang yang mengandalkan Tuhan, hatinya tetap dekat melekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah tetap menaruh harapannya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-7, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, yang pertama, ya kembali, ciri-ciri orang yang butuh Tuhan yang pertama adalah tidak mengandalkan dirinya atau orang lain. Bukan berarti ini nggak punya pengertian bahwa berarti kita nggak usah minta tolong deh kayak orang lain, kita hidup aja sendiri, enggak, ya. Tidak mengandalkan dirinya atau orang lain, maksudnya pada pagi hari ini adalah jangan sampai kita menjadikan diri kita, bahkan orang-orang di samping kita, di sekeliling kita, lebih daripada Tuhan. Jangan sampai kita mengandalkan orang-orang di sekeliling kita, bahkan diri kita sendiri melebihi daripada Tuhan. Nah, ini kan yang dilakukan orang Israel. Mereka mengandalkan diri mereka, bahkan orang-orang yang ada sekeliling mereka dan bangsa-bangsa yang lain dan bangsa kafir yang tidak menyembah Tuhan. Artinya jangan sampai diri kita, bahkan orang di sekeliling kita, menjadi sumber utama untuk kita mencapai tadi yang namanya kesuksesan, kekayaan, bahkan kemenangan yang melebihi daripada Tuhan. Apapun yang kita mau capai hari ini, entah itu kekayaan, kelimpahan, kesuksesan, baik dalam studi kita, dalam hal apapun yang kita lakukan, mari andalkan Tuhan yang paling utama dan terutama, bukan yang lainnya. Katakan lagi sambil kiri kanan, andalkan Tuhan lebih utama dan terutama.
Nah ini yang pertama bukti bahwa kita butuh Tuhan. Jangan merasa bahwa karena kita hebat, ya, karena kita kuat, kita serba bisa. Begitu juga dengan orang-orang di sekeliling kita. Sehingga kita kayaknya gak butuh Tuhan lagi. Karena saya bisa, saya tahu kok kemampuan saya. Jadi saya gak perlu Tuhan kayaknya. Ya gak bisa. Firman Tuhan terlalu banyak dikatakan bahwa kita membutuhkan Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan yang datangnya daripada Tuhan. Itu artinya kalau manusia berada di luar Tuhan, mau jadi apa hidupnya? Jadi ini teman-teman ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, mulai sombong karena merasa kita punya segalanya, merasa kita bisa, merasa kita kuat, merasa kita pintar. Jadi kalau hari ini kita menjadi orang yang pintar dan punya segalanya, ayo persembahkan itu di hadapan Tuhan dan menyadari bahwa itu semua datangnya dari Tuhan. Bukan karena kerja keras kita, enggak, tapi karena Tuhan. Nah, pada suatu hari teman-teman, ada seorang pemuda. Ya. Pemuda ini sangat-sangat pintar dalam membuat berbagai benda dari tanah. Dan saking pintarnya, ya, ia berhasil membuat tanah menjadi energi. Nah, ini luar biasa, dari tanah menjadi energi. Bahkan dia bisa membuat kendaraan dapat bergerak memakai bahan bakar yang dari tanah. Ini seorang pemuda ini karena saking pintarnya, dan juga listrik dapat dihasilkan dari tanah juga. Yang intinya dia mampu melakukan apapun dari tanah. Nah, dia mampu mengolah tanah itu jadi apapun, itu istilahnya. Intinya itu karena saking pintarnya. Nah, karena kepintarannya ini, dia akhirnya menjadi seorang yang sangat kaya dari hasil penemuannya, ya, dari kerja kerasnya yang bisa mengubah tanah menjadi energi, bahkan lain sebagainya. Dia menjadi kaya, sangat kaya dan sangat terkenal. Suatu saat dia datang sama Tuhan. Dia bilang begini, saya mau nantang Tuhan. Dia bilang dia menantang Tuhan. Dia berkata, mari kita bertanding di antara kamu dan saya. Dia bilang sama Tuhan, di antara kamu dan saya, siapa yang mampu menciptakan sesuatu yang terbaik dari tanah? Ini sang pemuda ini berkata kepada Tuhan. Tuhan bilang, ayo come on, ya, gitu kan. Tuhan bilang, setelah setuju, laki-laki ini atau pemuda ini mengulurkan tangannya ke bawah, ya, dan mengambil segenggam tanah. Tapi sebelum mengambil, Tuhan bilang, hei, berhenti. Dia bilang kepada sang pemuda itu, ya, sambil berkata, Tuhan menghentikan dia sambil berkata, hei, kalau kamu mau bertanding denganku, pakailah tanah ciptaanmu sendiri. Ini ya, kan dia bilang kan mau bertanding. Tuhan bilang, kalau mau bertanding dengan saya, pakai tanah ciptaanmu sendiri. Ya ampun, ini manusia nggak tahu diri ya. Kita kan hanya membuat sesuatu yang sudah ada Tuhan siapkan. Sekali lagi sadari, kita hanya membuat sesuatu yang sudah ada, yang kemudian kita olah. Jangan kita menyamai Tuhan, bertanding dengan Tuhan. Dia yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia nggak akan bisa untuk itu. Nah, ini dari pemuda ini, kisah pemuda ini kita belajar, ya. Jangan sampai kita menjadikan karena merasa hebat, merasa kuat, merasa pintar dan sebagainya, kita menjadikan diri kita Tuhan. Merasa kita paling hebat, jadi kita menjadikan diri kita Tuhan. Nah, itu teman-teman. Jadi kembali